Seterusnya kita terus kepada panel yang kedua, iaitu Profesor Dr. Jidon, iaitu Pengarah Pusat Pengurusan Inovasi dan Pengurusan. Saya jemput untuk membentang tajuk beliau mengenai kolaborasi Pusat Pengurusan Inovasi dan Pengurusan dan Pasca Siswaza untuk Inovasi dan Pengurusan Universiti lah. Okey, dijemput yang bagian. Terima kasih Prof. Azizi. Saya pun mau berdiri di sini. So, minta pasangkan slide itu. So, alright. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi sekali lagi semua. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah kolaborasi PPIP dan Pasca Siswaza untuk Inovasi dan Pengomersialan. Nah, konteks yang saya mau bawa pada pagi hari ini lebih kepada pelajar ya. Kalau tadi Saudara Geseri melihat daripada sudut industri, saya mau melihat dari sudut pelajar. Dan memang saya mau tunjukkan kepada pelajar dan biar pensyarah terampit sedikit. Dan para industri pula kamu dapat nampak, oh begini pula dunia industri ya. Begini pula rentak sepak terajang di universiti. Ini saya punya harapan untuk pembentangan ini ya. Oke, next. Alright, saya ada 5 bahagian. Nah, jangan risau, sekejap saja. Lebih cepat pantas mungkin daripada Tuan Geseri tadi. Apa cabaran pelajar pasca siswaza nih? Oke, kedua saya mau mengajak anjakan paradigma new mindset. Oke, ketiga saya mau kupas pelajar PhD contoh. Oke, petua kejayaan berganda, peranan PPIP dan akhirnya saya akan sentuh kolaborasi PPIP dan pasca siswaza. Alright, next. Nah, cabaran yang pertama, saya sendiri buat master di UMS. Ini cerita tahun 1999. Mungkin ada yang belum lahir lagi masa tua. Alright, memang dalam kepala saya sebagai pelajar ataupun Anda sekarang ini, ada 2 di kepala kita ini. Penerbitankah? Harta intelekkah? Mana satu ini? Tapi di ujung yang saya mau nampak, apapun itu, saya mau berkonvo. Saya mau grade, saya mau graduate. Nah, mungkin para pelajar di depan sini, siapa yang pernah dengar harta intelek? Tahukah? Pernah dengar harta intelek? Coba angkat tangan yang pernah dengar dulu, saya mau survei saja. Ramai yang tidak tahu lagi ya. Yang tidak tahu jujur, katakan saya first time mendengar harta intelek. Adakah harta intelek? Saya ingat harta rumah, harta benda. Alright. So ini adalah satu istilah kalau belum biasa, di mana kalau kita ada penemuan terbaru, satu cara kita melaporkan kita penemuan kita adalah melalui penerbitan. Kan? Ada juga pula penemuan kita ini yang kita bilang, ada nilai komersial Pak ini. Ada nilai yang tinggi. Jadi ini kita lindungi. Dan inilah yang dinamakan sebagai harta intelek. Alright? Nah, kenapa saya buat ini? Sebab saya percaya mindset rata-rata pelajar ataupun kita sekarang ini, 2 benda ini berbeza. Lain arah direction dia. Saya sejujurnya masa saya join UMS dulu pun, saya punya mindset begitu. Dan saya pun diajar, dicakap begitu. Kalau sudah buat penerbitanlah. Lupakanlah pengkomersialan, itu tiadalah cara pengkomersialan. Atau kalau buat pengkomersialan, tiadalah kau punya penerbitan. Nah inilah kita punya situasi ini. Oke, next slide. Nah, apa yang saya mau bawa kita anjakan paradigma ataupun new mindset, sebab kedua-dua tadi itu penting. Penerbitan penting, perlindungan harta intelek penting. Siapa bilang tidak penting? Jadi ini yang saya mau jajan new idea ini, bahwa instead of hanya bergraduate dalam mindset para pelajar, mindset kita sekarang selain saya bergraduate, saya mau pengkomersialan. Bolehkah ini? Nanti saya akan tunjukkan contoh saya bilang tadi itu boleh. Siapa tidak mau? Masuk, lontar, dapat 2 burung. Saya mau bergraduate pada masa saya mau ada pengkomersialan. Nah dia punya laluan tadi bukan lagi 2 cabang. Tetapi hanya one way. Maksudnya saya membuat penyelidik, asas dia masih sama ya. Asas dia masih sama di mana kita harus membuat penyelidikan yang baik.
Selepas itu baru kita kena ada penerbitan, perlu penerbitan. Sebab apabila kita ditanya kemampuan, kepakaran kita dalam bidang itu, pertama yang diuji di mana kita punya penerbitan. Oke? Cuma nanti kita akan macam mana buat itu Nah, selepas kita membuat kajian ada yang diterbitkan, ada beberapa yang kita kasih sisi. Kalau tadi fundamental sebagai contoh kalau saya lihat pokok kelapa di luar sana. Contohlah ilustrasi dia kan, boleh nampak di luar. Saya punya mata tanam nampak tadi banyak pelancong tengok kita punya masjid. Terima kasih, inilah kelebihannya UMS nih ya. Kita bilang apa jenis baja, berapa kandungan air, apa yang menyebabkan kelapa ini tumbuh. Ini semua saya boleh terbitkan. Tahu di Q1 paper saya boleh terbitkan data seperti ini. Tetapi kalau saya bercerita nanti dia punya buah dia saya mau package, saya mau jual, macam mana saya branding. Ini saya tidak mau kasih terbit. Ini saya punya harta intelek. Nanti orang mau beli, dia beli bibit dari saya. Dia beli bibit air-air. Jadi maksudnya saya masih bercerita tentang kelapa, tetapi saya dapat dua benda yang sama. Jadi mindset itu. Oke, jadi para pelajar Pancasila semua, tanamkan dalam pikiran, rupanya boleh. Boleh pula ini. Jadi saya mau mengajak kita pertama ini katakan boleh dulu. Macam mana nanti kita akan ajar juga, ya. Kayak inilah yang saya mau promote idea kali ini bahwa kita ada penerbitan, kita ada perlindungan harta intelek. Nah, bagaimana kasih combine ini? Boleh terbit. Oke? Boleh juga harta intelek. Nah, bagaimana dia jadi? Sebuah harta intelek ini ada dia punya peraturan. Kalau benda itu sudah dijajah, sudah berada di maklumat umum lebih 1 tahun, sudah tidak layak untuk dilindungi. Rupanya begitu pula peraturan dia. So, kalau kita tahu peraturan dia, kita akan ada strategi. Strateginya maksudnya, kalau begitu 1 tahun, kalau begitu saya terbit dululah. Terbit dulu boleh. Dalam tempo terbit itu, dalam tempo 1 tahun. Mesti kasih lindung harta intelek. Ataupun alamak susah ini. Kalau saya punya bidang 1 tahun lebih ini baru terbit. Sudah saya kena ikut bertanding dulu, baru boleh. Kalau begini, kena reverse. Lindungi dulu, kasih file dulu. Sebab kelebihan dalam perlindungan akta di Malaysia ini, kita filekan saja dulu, kita sudah ada hak. Granted atau tidak granted belakang kira. Kalau sudah dilindungi, bebas sudah kita membuat penerbitan. Tiada halangan. Jadi maksudnya ini yang saya namakan nanti kita akan berstrategi. Alright, next slide. Nah, soalan yang saya rasa ramai masih keliru ini adalah istilah pengkomersialan. Bagi para rakan industri pun, kalau saya tanya kamu rasanya memang berbeza kamu punya definisi pengkomersialan. Macam Tuan Keseri sebutkan tadi, very cantik kan dari ujung tuh. University punya pengkomersialan definisi dia lain. Oke, nanti saya akan cerita di sini, ujung dia. Nah, dia punya laluan, ini saya punya versi yang diringkaskan ya. Sebab saya mau kasih connect kepada para pelajar di sini, bahwa kamu punya penyelidikan tuh boleh sampai pengkomersialan. Nah, okay, next. So, now, untuk Anda bertapak kaki dalam penyelidikan, you cannot run away from penerbitan. Ini mesti ini, wajib. Oke? Nah, apabila sudah asas, dia mesti berkembang. Next level adalah pembangunan. Dikasih bangun itu, sebab banyak kita punya penyidikan ini, memang belum sampai ke tahap dikomersialkan, Mbak. Ini tuh memang fakta ini sebab, apabila Kementerian Ekonomi tanya kita pun bantai dia balik. Dia bilang, kau ini baru peringkat penyelidikan ini, mana belum lagi sampai ke tahap pengkomersialan. Nah, jadi kita kasih paham bahwa untuk sampai ke pengomersialan ada laluan dia. Maksudnya ada stages yang perlu sampai. Nah, cabaran kita di universiti, lazimnya kita akan berputar-putar di area penyelidikan saja. Habis penyelidikan ini, pindah penyelidikan ini. Habis penyelidikan ini, pindah ini. Jadi kita punya lingkungan tuh yang itu. Berbeza dengan saya sudah buat ini, saya pakar ini, saya maju lagi. Saya maju lagi sampailah apa yang saya buat itu menjadi produk.
Nah, selepas itu the next level adalah inovasi. Nah, kenapa muncul inovasi ini? Macam di mana-mana. Ini saya coba letakkan inovasi ini ya. Inovasi ini adalah merujuk kepada kita kasih improvise, Pak. Ada 3 benda inovasi ini. Dia berbentuk produk, berbentuk proses, ataupun service. Jadi bukan hanya berbentuk gadget ini inovasi ini. Oke? Sesuatu yang apabila kita tambah baik, dia akan jadi lebih baik. Ini definisi umum inovasi. Nah, kenapa saya selitkan inovasi di sana? Sebab kemungkinan masa kita develop produk itu, kita berpikir tentang baiknya produk itu. Kita belum connect adakah pengguna perlu produk itu. Macam yang saudara CEO tadi sebutkan, dia buat market testing. Kita lazimnya ini market testing, kita literature review. Kita tengok dan orang belum pernah buat penyelidikan. Bom, ini yang kita muat. Kita akan diajar cari apa itu research gap. Kita ini tidak diajar apa market demand. Kan? Sebab kalau mau tulis paper research gap. That's why apabila dalam reality inovasi di universiti ini, kita kembali kepada reality, saya punya research gap ini relevan atau tidak di industri. Jadi maksudnya masih ada alignment, penyelarasan, supaya apa yang kita buat ini memenuhi keperluan industri. Nah, kenapa saya tekankan ini? Sebab cantik macam manapun lah kau punya produk tuh. Kalau tidak market demand, forget it. Cantiklah macam mana. That's why kita cerita duit tadi tuh. Ada duit baru kita beli cerita nih. Ini kalau rekan industri inilah ada cerita dengan saya. Ini ada orang berapa beli jual, ada yang laku kayak ini. Betul lah. Cantiklah macam mana produk tuh. That's why orang yang survive di luar sana bukan bercerita tentang canggih tidak canggih. Tapi ada pembeli, dia ada sales. Jadi ini yang kita mau lihat ini. Nah, bagaimana kita connect pula daripada yang kita innovate ini, kita memang tidak boleh tidak, mesti lalu ini prototyping and testing nih. Maksudnya prototyping ini, kan kita punya ide canggih, bagus, tapi kita mau translate kepada yang orang boleh pegang, Bang. By the way, boleh paham bahasa Sabah, bahkan di sini tadi bahasa Inggris. Walaupun dia orang Sabah. Saya orang Sabahan sejati, jadi saya cakaplah bahasa Sabah. Tapi saya boleh juga bercakap bahasa Inggris, kecuali kalau suruh saya bercakap bahasa Cina. Jadi saya boleh cakap bahasa Inggris. Ha? Boleh paham kan bahasa Sabah saya yang pekat-pekat nih? Dr. Isa paham? Ha? Oke, mantap, Pak. Oke. Now, jadi kenapa saya selitkan prototyping testing? Dan ini banyak juga orang salah paham dan salah guna perkataan prototype. Dia buat model kecil pun dia bilang prototype. Prototype ini adalah yang dekat-dekat sudah di pasaran tuh. Ya cuma belum cukup sempurna, kurangnya IoT, etc. mungkin. Dan dia memang perlu dites. Nah, ini kalau saya gunakan lebih complicated, istilah dia TRL, Technology Readiness Level. Tapi itu mungkin masalah lain lah kita kupas itu. Oke? Nah, saya mau lompat terus kepada, lepas itu baru kita cerita pengkomersialan. Nah, di university ini untuk kepada rekan-rekan industri saya ya, kami di university ini, bila sebut pengkomersialan ini, lain kami punya mindset. Lain pikiran kami. Sebab kami ini bukan berniaga. University punya surat beranak ini adalah pendidikan. Kami tidak beli berjual beli. Kami tidak beli berniaga. Sebab surat beranak university ini adalah pendidikan. Nah, siapa yang boleh berniaga ini, pengikut akta MOF hanya syarikat yang diberi lesen. Yaitu investment arm university, yaitu you invest. Nah, jadi ini saya akan kasih pahami. Supaya bila saya mau berkolaborasi dengan fakulti perhutanan, mau jual ini, tidak boleh. Sebab perhutanan punya surat beranak itu adalah pendidikan. Yang boleh berniaga bersama dengan industri adalah investment arm. Oke, right. Next slide. Saya mau tunjukkan dalam mindset ataupun apa yang berlaku di university ada 2. Oke, dalam pengkomersialan ini. Next slide. Next press. Nah, kalau begitu, begitu pula university ini kamu tidak boleh berniaga. Jadi pelajar pun tanya kalau macam itu macam mana lah. Nah, cara kita mengkomersilkan harta intelek yang kita buat tadi
Itu yang kita lesenkan ataupun jual. Ini dinamakan sebagai teknologi licensing ataupun outright sale. Oke? Ini cerita Mayra, Prof. Jumat sangat pakar nih. Dia beli kira-kira berapa sudah marka tuh. Marka sangat tinggi nih bila sampai teknologi licensing. Satu kejayaan teknologi licensing nih bersamaan dalam 200 lebih Q1 paper. Bukan senang sampai situ. Nah, apa yang kita para pelajar buat, kalau kamu berjaya macam tadi Dr. Clarence dengan pelajarnya mungkin berjaya menghasilkan teknik filtration itu. Bukan dia yang buat. Dia lindungi harta intelek dia itu. Dia ada ownership bersama dengan university. Ini yang kita lesenkan kepada saudara Gesiri. Gesiri yang dapat hak itu. Orang lain tidak beri dapat hak. Keuntungan dia semua, dia yang kaut. Sebab itulah kita bagi dia hak. Tetapi untuk dia dapat hak itu, dia kena bayarlah kepada universiti. Adalah pengeras dia. Pengeras dia kita namakan sebagai iuran pelesenan. Oke? Nah, orang kita bilang, kami pun mau kau kaya supaya kau nih. Tapi kami maulah sedikit. Kalau 1 tahun nanti kau jual, kau untung, bagilah kami royalti. Itulah maksud royalti. Nah, kalau dalam Mayra ini, yang teknologi licensing belum lagi ada 2 dalam pengkomersialan nih. Ini cerita sedikit kepada yang luar, sebab mungkin kenapa kamu minta royalti ini? Bolehkah jangan minta royalti? Sebab susah itu? Belum tentu kami mau untung. Jawaban dia, university perlu marka royalti. Royalti yang masuk ke akun bendahari, bukan ke akun Dr. Clarence. Kalau company bagi kepada Clarence, itu tidak kena kira. Dan dia bersalah di bawah akta Malaysia sebab masuk pocketnya. Dia mesti masuk pocket bendahari. Dan nilai yang dikira oleh Mayra sekurang-kurangnya Rp20.000 1 tahun. Nah, kenapa kami bercerita pasal Mayra bagi industri? Siapa yang tahu apa pergumulan universiti pasal Mayra nih? Saya kasih jelas lah sih kita, rekan-rekan industri, kenapa kami ini sibuk pasal Mayra. Universiti ini sibuk cakap Mayra. Mayra ini adalah satu cara ranking. Kementerian Pendidikan buat satu sistem, dia kasih ranking ini universiti, dan dia bilang, oke, semua kamu ini kami buat rating, ini kita punya nama rating ini adalah Mayra, Malaysia Research Assessment. Kamu mesti ada sampai 6 ini ya, untuk maklumat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 yang paling buruk, fail, 6 ini sempurna. Cemerlang, lebih 100% marka, baru dapat 6 bintang ini. Oke, 5 bintang ini memang terbaik sudah. Nah, kenapa kami kena paksa? Kalau ranking rendah, KPT tahan duit. Betulkan saya berapa? 15 juta. Kalau I think bawah 3 itu, kalau universiti di bawah 3 ini, budget 15 juta itu kena tahan. Oh, universiti kamu ini tidak layak. Kamu tidak layak dapat bantuan. Sebab apa kamu buat nih? Apa kamu buat nih? Teaching tidak bagus, research tidak bagus. Bila kami rating 3 saja, nah kami tidak kasih kau 15 juta. Kedua lagi, ibu bapak pula, bila mau hantar anak pergi sekolah, pertama ibu bapak tanya, UMS ranking berapa? Berapa ranking UMS? Kan? Betul kan ibu bapak? Mau juga UM. Dia 6 ranking. Tengok-tengok, 5 aja ranking dorang tuh. Maksudnya, ranking ini adalah pilihan ibu bapak, pilihannya bagi beasiswa juga. Kalau luar negara tuh mau datang sini pelajar, dia mesti kasih ranking macam sekurang-kurangnya 5 ranking ke 5 bintang. Baru negara Jordan itu bagi beasiswa kepada pelajar dia. Nah adakah kita mau abaikan ranking? Tidak boleh. Tidak boleh. Dan bagaimana mau dapat ranking? Penerbitan dan salah satu ini. That's why kami merayu-rayu kasih jelas kepada syarikat, terima kasih. Kalau kau punya pemberian ini kan kami dapat 1 marka ini. 1 marka ini boleh melonjakkan daripada 4 bintang ke 5 bintang. Bayangkan itu. Nah, jadi itu sebab itu perbezaan dia ya. Nah, kedua pula, sekarang ini baru ada ranking Mayra lagi yang terbaru. Dia bilang, sebab kita tidak beli berniaga.
Jadi adalah pensyarah bilang, boleh kalau boleh buatlah, kasih benarlah kami berniaga. Kasih benarlah pelajar kita berniaga. Itu adalah dinamakan sebagai startup atau spin-off. Nah, untuk makluman khususnya hadirin-hadirin semua, universiti kita belum ada polisi. Ya, belum ada polisi ini. Sudah ada draft dan sedang dipertimbangkan untuk kelulusan di peringkat pengurusan universiti. Nah, kenapa ini bukan sewenang-wenang universiti mau kasih lulus? Sebab apabila dilihat universiti lain, sebab kita ini pun bijak juga. Bukannya kita kasih lulus saja polisi. Sebab dilihat yang lain, kalau yang buat syarikat, bayangkan Dr. Azizi mungkin, kalau tidak nampak sudah dalam kuliah, dia sibuk berjualan di Sepanggar sana nanti. Contoh. Kan? Atau pelajar sih lupa sudah kau antar kau punya tesis. Peniaga sudah banyak-banyak, sehingga tidak pernah graduate. Kita ada isu juga. Dan antara isu yang kita hadapi dalam sini adalah tentang macam konflik of interest. Bila tinggal universiti lain, lihat buat startup. Sekali kami tanya, berapa lah yang berjaya? Zero. Banyak, saya tidak mau sebutlah nama universiti ya, tapi ini kerja pejabat kami untuk buat benchmarking. Banyak universiti kosong, adalah 1-2 saja yang daripada ratusan turun puluhan, daripada puluhan, 1-2 saja yang untung. Dan kami tidak heran sebab buat syarikat bukan senang. Bila masuk dalam liga berniaga sudah bukan senang. Jadi bayangkan kalau pensyarah pelajar berniaga lagi yang bukan senang, mau lulus lagi kau punya PhD yang tough. Kan? Nah itulah dilema dia. Tapi hari ini sesi kita akan sesi soal jawab. Ini baru one way saja ya, sebab nanti akan ada sesi soal jawab. Saya tahu macam banyak sudah mau menanya nih. Soalan saya. Alright, next. Alright, nah saya mau ambil, ini adalah pelajar PhD saya sendiri. Nama dia adalah Chung Chin Hing. Sekarang dia doktor sudah sebab graduate. Oke, dan dia sekarang ini merupakan pengetua SM Sungshin. Kita bangga bilang, kau ini bekas pelajar saya tuh. Alright, inilah muka dia. Dan dia punya penyelidikan ekstrak minyak daripada air sisa kelapa sawit. Ini bahasa mudah dia ya. Dan dia bergraduate pada 2022. Berkonvola. Habis sebenarnya pada 2020 ujung. Oke, lambat sedikit konvo kita masa itu kan disebabkan oleh pandemik. Nah, sedikit latar belakang kepada pensyarah dan pelajar. Bagaimana dia jumpa saya jumpa dia. Adalah dalam sesi macam ini ya. Dia saya tanya kepada kamu yang datang nih. So you come to the right place. Bagaimana dia jumpa saya jumpa dia. Macam sesi begini, saya bagi talk tentang saya punya penyelidikan nih. Dia bilang, inilah penyelidikan yang bagus. Bolehkah saya buat PhD dengan kau? Saya bilang, kecil tapak tangan, Stadium Likas kami tadakan untuk alo-alokan kau. Dan saya bilang, boleh, saya mau bawa duit ini, mau buat. Bolehkah saya bagi? Saya bilang, berapa? Berapa kau mau? Dia bilang dengan saya. Cukupkah 100.000? Saya bilang dengan dia, buat penyelidikan ini bukan murah. So dia bagilah 100.000 dan kebetulan ketika itu kita ada matching fund, UMS ceiling dia 70.000. Nah ini keseriusan industri, dia nampak potensi Pak. Jadi dalam mindset dia sudah lain. Dia dalam mindset dia ada dua. Saya mau graduate, sebab dia mau bila dia graduate, sebab dia tahu. Bila dia berhadapan dengan industri yang lain-lain, dia akan kena tanya macam-macam. Kalau dia ada PhD, itu bukan selling point Pak. Ekstra untuk dia. Dan mindset dia, memang saya mau kasih komersial produk nih. Oke, next. Jadi apabila saya sudah menghidup dia punya aspirasi begitu, nah peranan saya sudah jadi lebih lain. Saya kena coach dia supaya dia memiliki, kalau bertanding dalam boxing kan dia banyak belt, banyak dia punya belt tuh sini. Supaya dia mencapai apa yang dia mau. Dan inilah peranan kita sebagai penyelia. So saya bantu dia buat penerbitan. Penerbitan pun bukan yang kau-kau ini. Kalau kamu tinggal PPLCV ini impact factor dia nih 11-12.
Dan saya harus grup tim untuk buat kerja tuh. Tackle tentang fundamental. Pada masa yang sama, saya akan bawa dia bertanding. Dia ini bertanding mereka menang emas, bertanding MTI menang emas, bertanding ke Aina Germany menang emas. Lepas itu dia bertanding di IMS 3 minutes, dia menang. Tadi masih ingat tuh tim. I coach him. Saya bantu dia bilang, oh kau punya kerja ini kau terbit, ini kau buat pattern. So ini dia ada 2 pattern. Ada 2 pattern. Satu sistem kami yang manual itu tangki. Satu lagi yang modular. Oke? Dan ada banyak lagi paper dia yang level conference, level journal Scopus. Ini mungkin sesi lain kita mau. Ada juga strategi mau publish nih. Sebab bukan senang actually publish nih ya. Alright, next. So pencapaian dia nilai nih. Dia graduate, dia senyum, dan dia dapat pengkomersial. Dan kenapa muka saya bukan muka dia? Yang terima cek itu, bagaimana kami atur, ini adalah saya co-sharing dengan dia. 50-50%. Saya dapat 50%, dia dapat 50%. So kalau para pelajar semua, lazimnya saya akan tinggal begitu. Berapa kau punya sumbangan? Berapa ide kau dalam mini produk ini? So kalau equal, oke, fair enough, 50-50. So duit-duit yang masuk kami bagi 2. Pelajar dapat, saya pun dapat. Universiti pun dapat. Adalah dia punya rasio-rasio itu. Oke? Nah, apa poin saya di sini? Kamu juga boleh menjadi macam Chin Heng nih. Bergraduate, lepas itu tahun-tahun ada masuk kalau kamu bukan syarikat. Sebab ada bayaran royalti yang diterima. Bagus atau tidak bagus? Mesti bagus, kan? Soal ini macam mana, Pak? Semua orang mau nih. Tinggal di soalan macam mana tuh. Alright, next. Saya coba jawab apa yang kita beli pelajari. Soalan macam mana tuh? Soalan macam mana? Oke? So, anjakan paradigma, new mindset, yang bukan hanya pikir paper saja, bukan hanya pikir bergraduate, tetapi pikir juga yang harta intelek dan beli kasih komersial. Oke? Hubungan penyelia pelajar ini kena mantap. Oke? Dan sokongan universiti ini. Alright, next. Signal saja kalau lama betul. Ini pensyarah nih kalau pegang mic nih, mau menyanyi saja tidak nih. Ini. Alright, so saya suka buat akronim ini. Kalau tadi druid, sini saya cerita tentang emas. Petua untuk kejayaan berganda adalah emas. Kamu ingat emas, kamu ingat atau? I adalah yang pertama, efektif ini. Hubungan pelajar penyelia kena efektif. Lazimnya, originality idea datang daripada pensyarah. Lazimnya. Tapi yang kasih kembang itu dan buat itu kerja adalah pelajar. Itulah dia punya hubungan simbiotik itu ya. Yang kedua adalah mencoba kemahiran baru M ini. Janganlah bilang, saya tidak pandai tulis pattern, saya tidak pandai buat harta intelek. No. Saya tidak pandai bercakap, tidak mau bertanding pertandingan inovasi. No. Kamu kena ikut bertanding, kalau ada pertandingan pitching kamu ikut. So, itulah cara kamu gain the knowledge. Bukannya terperuk di lab tulis kira-kira berapa sudah concentration glukos yang saya dapat. No, tidak cukup. Itu M. E ini adalah anjakan paradigma, itu memang new mindset. Kalau sebelum new mindset hanya paper graduate, no, not enough. Apalagi when you want to graduate dan cari kerja. Bayangkan Anda bersaing satu yang dia ada paper saja dan dia ada thesis, dan kamu yang ada paper, ada patent, ada award. That's why si Chin Heng itu laku. Ujung-ujung berebut orang mau ambil dia. Yang dia pilih dia jadi pengetua di Sungshin. Dan dia masih run the business. Yang dia buat tuh. Yang keempat S. Perlu ada strategi penerbitan dan harta intelek. Nah, kenapa saya sebut strategi ini? Sebab dalam kepala mau dua-dua. Nah, ini wajib ini, dia bisa salah satu, dua. Oh ini fundamental memang kita publish lah. Oh ini ada proses, ada device kita buat baru. Oh ini jangan.
Kita protect dulu, baru kita disclose dalam penerbitan. Nah, itulah maksud strategi itu. Right? Okay, next. So, peranan kami di PPIP, oke, jadi kalau begitu, mungkin ramai sudah kesadaran kan, saya mau tanyalah banyak soalan saya. Jadi, pejabat kami terbuka, kami ada 10 orang di sana, termasuk semua. Oke, kami memberikan panduan, bimbingan, dan penasihatan yang berhubung kait dengan harta intelek dan penghasilan. Dalam gambar ini adalah pelajar FYP saya. Saya sudah mulai train mereka menghasilkan produk dan semuanya akan hasilkan IP ini. Satu buat kopi, satu buat pengeringan menggunakan solar dryer new product, premium product, yang satu convert plastik kepada minyak. Dan kami bimbing dia. Next. Alright, I think ini yang terakhir ini. Kolaborasi PPIP dan Pasca Siswaza, timbalan dekan pasca penerus ini dan yang berkenaan. Saya nampak ada 3 area ya. Ada 3 area. Dan khusus kepada pelajar semua. Area yang pertama ini, penilaian potensi kajian pelajar untuk perlindungan harta intelek. Khusus juga untuk Prof. Jumat. Kita punya geran-geran yang kita banyak. Perlu ada satu cara, selain daripada kita tengok apa KPI dia, kena ada duduk semula macam USM dan UM yang lain-lain tuh. Mereka ada komiti. Dan nilai, oh kau punya kerja ini kan, mungkin kau pikir paper saja. Kalau ada orang yang pakar dalam misalnya dari pejabat kami PPIP, oh kau punya kerja ini, senang-senang kau publish, senang-senang kau kasih patent. You need that kind of input. Dan tempat yang bagi input itu adalah PPIP. Yang kedua adalah bantuan kepada pelajar yang mahu menghasilkan harta intelek selain penerbitan. Maksudnya, kamu mau tapi kau tidak tahu. Memang saya sedar sudah, tapi saya tidak tahu. Dan maksudnya kami buka peluang untuk Anda datang dan berbincang dengan kita, boleh buat satu mungkin komite. Sebenarnya kami sudah mengharapkan akan bentuk komite ini, tapi belum lagi terlaksana. Mungkin sekarang Prof. Sudin ada ide sudah tuh. Membuat satu komite khas. Supaya tesis-tesis sebelum kena viva, pergi komite ini dulu. Nilai. Kalau tidak rugi pelajar kita. Cantik tesisnya tapi antar begitu saja. Kalau komite ini beli, kau punya tesis nih, selain paper, cincai pun 3 IP nih. Lazimnya saya nampak begitu. Lazim, I'm talking about average 2-3 IP per tesis. Yang hanya terlepas begitu saja. Yang ketiga adalah bantuan kepada pelajar dalam penghasilan dan penubuhan serta startup dan spin-off. Nah, kalau nanti tertubuh sudah startup dan kamu memang mau buat perniagaan itu, memang sangat digalakkan. Elon Musk, sebut tadi orang si Bill Gates nih, dia bermula daripada kerja di orang di kampus. Dan itulah yang mereka buat dan sampai jadi sindikat unicorn. Alright? So itulah dari saya. Next. Ya, sekian, terima kasih.